Hey there. Hello. Assalamualaikum everyone. Hola, mi nombre es Adriana. Hola, mi nombre es Isabela. What's up, what's up? Good day, Forsage family. I'm glad you're here. This is my Forsage success story. Alright, let's begin. Let's start this. My life is so miserable. I lost everything. My house, my car, my business. There were times I cried in my room because of loneliness, sadness, and emptiness that I felt. I am very much happy with the direction of my career until pandemic happened. So many people lost their jobs. De mi casa en cuarentena. I did not believe in any of the network marketing business ventures. Знала прекрасно, что кто-то создаст компанию для народа, для людей. I have been in Forsage since the beginning. Today, about 18 days since I joined Forsage. मैं Forsage के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा. Forsage has gone viral. In Forsage, I hit my first million. Forsage opened my eyes to see what I had not been seeing before. What is Forsage? I don't know what else to say really. I quickly want to talk about Forsage. With Forsage, the possibility of acquiring Ethereum daily is achievable. Forsage para mí representa esos logros que siempre han estado en mi mente. Para mí Forsage fue un impulso a hacer todo lo que quiero en mi vida. Donc pour moi, Forsage, c'est une opportunité de dingue, une opportunité de fou. You receive bonuses from your upline and downlines. Хочу заработать больше? Пожалуйста, подключайся к Forsage. Dedicate your time in Forsage. We don't need to worry for our tomorrow. Вообще просто быть свободным. Forsage is a gift that keeps giving. Forsage es lo que tú estás buscando. ¿Por qué? If we work 40 hours a week, we will never be a financial independence. Para mí Forsage me ha traído muchos cambios en mi vida, no solamente en lo económico, sino también en lo personal. Realmente Forsage es el mejor contrato inteligente. Forsage llegó a mi vida para cambiarla, para llenarme de ilusión, de pasión. Forsage एकमात्र ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है. You speak in different language, but you understand a single language. Anywhere I go, I am very sure that Forsage is gonna make millions of people rich, and as it's making presently. Forsage is a mentality changer. I paid for my dream at a cheap cost. Ethereum slot number 12, I am coming for you, baby. Forsage es una familia. Forsage es lo mejor. I'm being honest for now. My dream is to have my own house, have my own car. What are you waiting for? Invest, earn. Let's see, maybe this is the future. I can do it. You can too. Fue así que conocimos de Forsage. ¿Tú estás en Forsage, Isabela? Sí. I've become my own boss thanks to Forsage. I'm living in a condo in South Florida now, and life is good. Look at me now. I am in the beach. I'm spending holidays in this beautiful hotel, swimming pool, here outside, nice bar. That's amazing. I'm expecting more people from my country. I will encourage all fellow Africans to join Forsage. Salute Forsage. Gracias. Es el mejor. Salamat ko. Chao, chao. I just want to thank you. Thank you so much. Adiós. Adiós. I'm out. Peace. Thank you, Forsage. Я недавно в клубе Forsage, плавно наверх, ни шагу назад. Whatever price I may be given would be invested again for kids' education, especially during this trying time. Thank you and God bless. Hello, my name is Ahmad. Bisa jadi video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis.
Contoh, saat era sumber daya alam, orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki 1 atau 2 petak tanah atau beberapa gram emas saja, atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal, dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an, era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung.
The guy you see next to me is the world's youngest billionaire, and he's not even 30. Hi, I'm Ritesh Agarwal. I'm 26 years old. And this guy doesn't come from New York, doesn't come from California, doesn't come from Sweden. He comes from here, Rayagada, India, a city where most people make no more than $10 a day. For the first time ever, I want to share with you the incredible success story of the world's youngest billionaire. Ritesh grew up poor, and for 18 years he struggled. He didn't go to university and he had no career. At that point of time, I felt this was the toughest period I was ever going to endure in my life. At some point, he was kicked out of his apartment with 50 cents in his bank account. So how the hell do you become a billionaire? Money is not what I ever cared about. It is always about solving real problems for me. And so he did. He noticed that a nearby hotel was empty a lot of the time, and the owner wasn't making much money. So he went to the owner and took the biggest risk of his life. He promised to make his hotel better. He changed the light bulbs. He changed the beds. He added water. He put picture frames. He put room service. And he took nice pictures of the hotel and put them on the internet and changed the name and called it Oyo Hotel. All of a sudden, the hotel went from empty to full, and it worked. First hotel is always the hardest. When I was able to change one hotel, I was pretty sure I could change hundreds. At age 20, he raised money from investors. At age 21, he hired 50 people. At age 22, he had 500 hotels. At age 24, he raised $1 billion. And at age 26, right now, he has 43,000 hotels and built the second largest hotel chain in the world. And he's not even 30 years old. Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. That's crazy. Think about this for a second. A random kid in a poor city in India with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 6 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck. This is the definition of hard work. He worked at night. He worked on weekends. He knocked on doors. He guessed people's emails. He begged to get meetings. And he succeeded even when all the odds were stacked against people that looked like him. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. When you don't let your nationality, ethnicity, age, university background, family status, or gender come in the way, you will achieve greatness. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, try to share it with your friends. I think they will like it too. Also, please follow this page because it's very important that we reach everybody in Indonesia with this message. Thank you so much and see you tomorrow. Malam ya teman-teman. Suara saya jelas gak teman-teman? Tolong dibantu chat ya teman-teman ya. Jelas bro. Suara saya jelas kan bro? Jelas, aman bro Ivan. Oke, sip. Oke, siap. Wah, dahsyat ya, yang partisipannya ini udah 30 orang udah standby ya, 38 orang ya peserta ya. Oke, sebelumnya teman-teman saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah on time ya di Zoom meeting Forsas BUSD di malam hari ini, dan saya mau mengucapkan ini ya teman-teman ya. Sebelumnya harusnya hostnya ini Ci Istia ya, tapi karena beliau sedang sibuk ya urus sidang, jadi saya yang turun tangan ya teman-teman ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Denny. Buat teman-teman yang masih belum tahu, saya domisili di Jakarta ya teman-teman. Dan di malam hari ini kita akan kupas ya teman-teman
kenapa sih kita tetap bermain di Forsage dan kita pindah ke BUSD, teman-teman. Karena nanti kita akan kupas tuntas semuanya, kita akan membahas ya, apa perbedaan dari yang tahun kemarin dengan yang BUSD sekarang, teman-teman. Dan apa sih potensi yang bisa kita dapatkan ketika kita join di klub yang sekarang, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu ya, teman-teman yang sudah hadir dari mana aja, teman-teman. Kita kenalan dulu ya, teman-teman ya. Tebet Timur, Jakarta Selatan hadir, dahsyat ya. Solo hadir. Oke, dari mana lagi, teman-teman? Bukit Tinggi always, wah dahsyat ya. Yoyo ya. Cilacap hadir, dahsyat. Bandung ya, dahsyat ya, penyebarannya ini sangat luas banget ya teman-teman ya, sampai Bukit Tinggi, sampai ke Bandung ya, sampai ke daerah Jawa ya. Luar biasa banget teman-teman, penyebaran kita sangat luas sekali, dan saya percaya teman-teman ketika kita gaspol di Forsage BUSD kita akan lebih meningkat teman-teman dibandingkan dengan Forsage sebelumnya. Karena nanti kenapa sih bisa lebih meningkat? Nah, nanti akan dibahas oleh salah satu partner saya yang luar biasa ya teman-teman ya. Beliau ini adalah seorang direktur teman-teman ya, dari agent property di daerah Depok dan Bogor teman-teman ya. Jadi dia sudah biasa teman-teman untuk memanage keadaan karyawannya ya, dan dia di sini akan membantu kita, mensupport full kita ya, dengan mengatasnamakan United Force ya. Kita sama-sama kita go slot 12 di BUSD ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya sambut dan saya undang untuk menyampaikan materi presentasi. Silakan Mr. Ivan. Halo Mr. Ivan. Hai bro. Halo bro. Wah, aman ya suara ya? Aman. Wah, kayaknya nggak jalan nih hari ini nih. On time banget, mantap. Oke. Tapi partisipan kita baru 40 orang nih. Teman-teman bantu share ya. Tolong dibantu share dulu ke tim-timnya sama calon prospek yang lain. Ya, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Ivan, teman-teman, dari Bogor ya. Background saya seorang owner, salah satu pemilik dari agensi properti di Bogor dan Depok. Ya, betul, saya sempat di direksi operasional juga di dan sekarang malam ini teman-teman, saya melihat peluang yang sangat besar banget di Forsage BUSD ini. Ya, di Forsage Tron kita kemarin sudah merasakan juga hasilnya ya, teman-teman. Dan bagi yang belum merasakan hasilnya, mudah-mudahan di Forsage BUSD ini teman-teman di sini semua bisa rata mendapatkan hasilnya ya. Karena apa? Karena Forsage BUSD ini saya prediksikan ini akan lebih long term dibanding Forsage Tron, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di Forsage BUSD ini kita bisa mendapatkan harga yang relatif lebih stabil ya. Karena kita sama-sama tahu ya, mungkin di sini ada yang dari Forsage Tron atau Forsage Ethereum. Di Forsage sebelumnya kendala utamanya adalah koin utama yang dipakai itu fluktuatif. Kenaikan cukup tinggi, bahkan tinggi banget ya. Tron awal Oktober 2020 sampai terakhir ya, di harga normal itu sudah tembus di 2000-an, teman-teman. Dari harga awal Oktober 2020 itu masih 300-an rupiah. Jadi naik kurang lebih 800%. Itulah yang membuat kesulitan untuk progres tim di Forsage Tron saat ini. Makanya teman-teman sekalian, Forsage BUSD ini solusi banget buat teman-teman yang mau menjalankan bisnis Forsage ini, namun yang lebih long term ya. Kenapa kami menyarankan ke Forsage BUSD, teman-teman? Mungkin ini yang sepaham aja ya. Yang jelas Forsage Tron dan Forsage Ethereum tetap ada, tidak hilang, nggak ada namanya scam di Forsage ini ya, teman-teman ya. Hanya saja saya pribadi tidak terlalu merekomendasikan kembali, karena untuk potensi Tron kembali ke harga 2000-an atau bahkan lebih itu sangat tinggi banget, teman-teman. Yang jika seperti itu artinya biaya pendaftaran itu menjadi kurang lebih 1,2 jutaan. Ya, buat yang jelas, buat yang tidak jelas suaranya mungkin di lokasinya ya bisa pindah ke tempat yang lebih dekat dengan area luar. Ya, yang lain jelas nggak? Sambil bantu chat ya. Harusnya sih jelas, teman-teman. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya, sambil menunggu yang lain. Oke, jelas ya. Sambil menunggu yang lain, teman-teman ya, bahwa saya ingatkan kembali, Forsage Tron itu masih tetap ada. Silakan buat teman-teman yang masih mau melanjutkannya. Hanya saja sebagian besar dari kami kemungkinan beranggapan yang sama, ya. Bukannya tidak bisa mengajak lagi di Forsage Tron, tapi khawatirnya yang diajak itu potensi tidak bisa mengajak kembalinya tinggi. Artinya potensi merugikannya bisa lebih tinggi dibanding
menguntungkannya teman-teman. Makanya saya pribadi akan fokus di Forces BUSD ini bareng tim-tim yang lain ya. Sebagian mungkin masih ada yang menjalankan Forsestron dan Ethereum, itu lebih ke pilihan. Karena pilihan tetap melanjutkan Forsestron maupun tidak, itu kedua-duanya saya yakin itu adalah mempunyai alasan masing-masing ya teman-teman ya. Contoh, seorang leader yang masih melanjutkan Forsestron itu lebih ke tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang bisa dia tetap lakukan, membantu tim-timnya teman-teman. Kelebihannya itu. Namun kekurangannya adalah ketika nanti ada member baru yang masuk, itu yang kasihan teman-teman. Karena potensi tidak bisa mengajaknya itu tinggi banget. Ya 1,2 jutaan aja itu baru slot 1, belum slot 2, slot 3 dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Dan di Forces BUSD kekurangannya adalah ketika seorang leader yang tidak melanjutkan di Forsestron adalah yaitu mungkin sebagian ada yang berasa wah enggak tanggung jawab nih, ditinggalin timnya dan lain-lain. Tapi sisi positifnya teman-teman, kami peduli dengan member baru yang akan masuk. Ya, kami melihat lebih besar potensi merugikannya dibanding potensi menguntungkannya. Oleh karena itu kami sebagian besar menyarankan buat yang member baru masuk untuk menunggu Forces BUSD ini. Karena apa? Orang yang daftar mencari bisnis di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500 ribuan itu, untuk mendapatkan potensi puluhan sampai ratusan juta, sangat banyak teman-teman. Bahkan dengan konsep Forsestron yang kemarin yang hanya cuman daftar terus dapat smart contract ya. Kita kan di Forces itu kayak kita jual smart contract lah, sederhananya gitu produknya. Nah, di Forces BUSD ini, karena ini saya pribadi yakin lebih long term, bahkan mungkin bisa long term banget ya Forces BUSD ini, maka saya membuat program teman-teman ya di bawah naungan United Force Team ini, sehingga mudah-mudahan ke depan orang yang mau bergabung di Forces BUSD ini bukan cuma mau menjadi bagian dari komunitasnya saja, tapi mendapatkan benefit lebih dari program bonus yang kami sediakan teman-teman ya. Ini khusus tim ya United Force Team ya. Oke. Sekarang partisipan baru 50-an orang. Sambil saya menunggu yang lain, saya mau bahas mengenai daftar harga yang sudah dibuat ya. Mungkin sebagian yang baru belum memahami tentang press list-nya, maka ini coba saya bahas ya. Sebentar, saya cari press list-nya dulu. Ya, teman-teman, ini adalah flash list yang kami siapkan. Ya, mudah-mudahan jelas ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sambil jelaskan ya, teman-teman ya. Ini adalah daftar harga slot Forces BUSD United Force Team. Ya, harga tabel di bawah udah termasuk spare tambahan Vigas, teman-teman. Jadi dari ketentuan Vigas yang diinfokan oleh Forces Academy, kami sudah melebihkannya ya, karena normalinya per slotnya dibutuhkan infonya hanya 0,001, tapi kita di slot 1 siapkan 0,004. Karena kami melihat dari program Forsestron sebelumnya ya, apalagi di launching awal, itu kemungkinan orang yang melakukan transaksinya sangat banyak. Semakin banyak lalu lintas di sebuah blockchain, ya cryptocurrency, itu Vigasnya akan menyesuaikan teman-teman. Ya, jadi kita mending lebih. Kalau lebih sisanya ada di wallet, tapi kalau sampai kurang, itu kita bisa kegerus ya teman-teman ya. Seperti itu, dan ini harga di sini ya teman-teman ya, khusus yang teman-teman belum memahami cara membeli ataupun belum punya exchanger yang verified ya, yang terverifikasi. Jadi teman-teman bisa terima beres nih. Buat teman-teman maupun timnya yang cukup aja transfer rupiah yang angka di sini, maka nanti leader terdekatnya atau tim exchangernya itu akan membantu mengirimkan kedua koin ini. Ya, kayak gitu. Nah, ini selama harga market BNB di bawah 7 juta nih teman-teman, aman harga ini. Ya. Dan promo yang sebelah kanan ini, merah ini bukan program resmi dari Foresize, ini hanya program bonus tambahan dari United Force Team teman-teman ya, untuk menjadi kelebihan kita, senjata tambahan kita nih teman-teman ya, untuk nanti membangun tim di Forces BUSD. Ya. Nah,
Yang fokus utamanya teman-teman ya, pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini slot plan-nya dulu nih teman-teman ya. Slot plan awal yang di-share di daftar harga ini hanya X3 sama X4. Karena launching awalnya memang akan baru X3 sama X4 dulu nih teman-teman ya. Nah, di sini keterangan slot 11 maksudnya apa? Adalah X3-nya slot 1 teman-teman, X4-nya slot 1. Jadi kebutuhan BUSD-nya itu X3-nya 5 BUSD, X4 5 BUSD. Nah, total BUSD dan estimasi Vigas yang dibutuhkan adalah yang hijaunya. Jadi kalau teman-teman di sini yang bisa membeli sendiri, mau ngirim sendiri ke walletnya, fokus ke tabel warna hijaunya teman-teman. Berapa BUSD yang dibutuhkan dan berapa BNB BEP20 atau BSC yang dibutuhkan untuk Vigasnya. Jadi kedua koin itu yang dibutuhkan untuk transaksi pendaftaran versus BUSD gitu teman-teman ya. Nah kalau yang biru ini pembulatan kalau misalkan teman-teman mau nyiapinnya BNB BSC ya, tapi sarannya tetap dilebihin ya karena ada fee transfer dan fee swap nanti. Kalau teman-teman ngirim ke walletnya dalam bentuk BNB BSC lalu di swap sebagian ke BUSD ya. Lebih enak belinya di toko kripto teman-teman ya, saran ya. Kenapa? Karena di toko kripto sudah ada BUSD, dan kalau teman-teman transfer BUSD itu minimal 10 BUSD kirim ke wallet, itu tidak dikenakan Vigas sampai saat ini ya, untuk BUSD, BEP20, atau BSC ya teman-teman ya. Nah kalau BNB-nya, BSC-nya itu minimal WD-nya di toko kripto 0,02 deh kalau nggak salah. Nanti disesuaikan aja. Nah, ini adalah nilai rupiahnya teman-teman ya, nilai rupiahnya. Jadi kalau yang nggak mau pusing bisa transfer rupiahnya saja, nanti dikirim sudah dalam bentuk koin ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sudah memahami kripto silahkan disiapkan sendiri sesuai tabel hijau ini teman-teman. Ini amannya. Kalau mau dilebihkan nggak masalah ya, tapi ini amannya di masing-masing slotnya seperti itu. Nah lalu program bonus yang di samping ini artinya adalah dari slot 1 sampai sebelum slot 33 itu mendapatkan gratis kurang lebih 20 ebook ilmu digital marketing teman-teman ya. Ada mindset, copywriting, WA marketing, FBS, IGS, dan ilmu umum lainnya. Nah ini saya udah siapin di Google Drive, nanti tinggal saya teruskan. Lalu video dan gambar motivasi bisnis yang bisa teman-teman pakai ketika memang teman-teman merasa, aduh kok sulit ya dan lain-lain segala macam nih. Biasanya banyak orang menjalankan bisnis nggak dilanjut karena memang kurang motivasi. Nah, ini teman-teman bisa pelajari di sini ya, bisa lihat video motivasi. Nah, ini kita butuhin banget dalam sebuah bisnis apapun, baik digital maupun konvensional, teman-teman. Ya. Nah, untuk slot 33 ke atas akan ada tambahan selain yang di atas tadi, yaitu database grup WhatsApp sama database prospek gitu. Sehingga saya berharap dengan program yang kita buat ini teman-teman ya, orang akan sukarela bergabung dengan proses BUSD. Oh, kalaupun misalkan gagal rekrut pun dapat bonusnya juga lumayan kok, oke kok, worth it lah. Nah, inilah tujuannya teman-teman ya. Jadi orang kita mengurangi, meminimalisir orang yang merasa, wah, gua rugi nih di proses, nggak balik modal misalkan, atau ngerasa ketipu. Padahal di proses itu tidak ada yang bisa mengatur matriks ya, itu matriks sudah berjalan sesuai algoritmanya teman-teman. Jadi udah otomatis dan hasil pun itu nggak ada namanya proses WD di proses ini, langsung masuk ke wallet teman-teman. Jadi enak banget, tinggal dirupiahin 24 jam ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Nanti press list-nya yang belum dapat bisa minta ke leader terdekatnya ya. Oke. Sudah ada 63 orang. Oke, saya mulai aja teman-teman ya. Untuk presentasinya sebentar. Ya, oke. Teman-teman sekalian, ini adalah edukasi Forces BUSD, persiapan big launching Forces BUSD. Nah, ini kita nggak akan bahas detail banget masalah marketing plan, karena itu mungkin lebih baik kalau nanti sudah launching ya, lebih enak. Karena
kurang lebihnya sama dengan Forces Tron, hanya akan ada tambahan program baru Forces XSX. Nah, ini aja yang nanti akan dibahas di malam ini ya teman-teman. Jadi malam ini saya berharap teman-teman sekalian lebih banyak ditanya jawab dan meyakinkan diri kenapa sih harus menjalankan Forces BUSD dan apa sih kelebihannya. Yakinkan diri teman-teman untuk bergabung di awal, teman-teman. Ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan potensi hasil yang besar banget. Saya pribadi di Forces Tron aja mendapatkan ID 215 ribuan ya, teman-teman ya. Itu hasilnya sudah luar biasa menurut saya. Dengan modal 170 ribuan bisa dapat kurang lebih 200 jutaan. Nah, ini di Forces BUSD saya menyiapkan dari awal, bahkan dari belum launching. Jadi harapan kita semua ya, kita di sini yang mengawali Forces BUSD ini dengan serius, kita bisa mendapatkan ratusan juta juga dari Forces BUSD ini di bawah 6 bulan, teman-teman. Kita maksimalkan, oke? Ya, United Force Team, dan ini yang perlu teman-teman ketahui ya, bagaimana dengan blockchain sebelumnya, tadi sudah sempat saya bahas, teman-teman ya, bahwa tidak ada masalah dengan Forces Ethereum maupun Tron ya, hanya harga itu mengikuti dengan koin utama tersebut. Sehingga baik di Tron, koin utamanya sudah naik, apalagi di Ethereum yang figasnya luar biasa. Karena Ethereum 2.0 pun belum beres ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham bahwa Forces BUSD ini bukan berarti menghilangkan program sebelumnya. Gitu ya. Bebas, mau tetap menjalankan atau tidak, kembali ke masing-masing. Ya, kami hanya menyarankan yang menurut kami terbaik, mudah-mudahan teman-teman pun cocok ya. Nah, jadi Forces selalu mencari solusi yang dapat diterima semua member, teman-teman. Nah, ini adalah problem Forces sebelumnya ya, dan solusinya yang sudah kami dapatkan di Forces BUSD. Problem pertama mungkin kita sama-sama tahu ya, bahwa koin yang dipakai adalah koin yang fluktuatif, koin utama ya khususnya ya, baik di Ethereum ataupun Tron. Sehingga potensi kenaikan harga koin utamanya itu tinggi banget. Ya, solusinya adalah Forces BUSD ini, stable coin, salah satu stable coin, kayak USDT, ya, kayak jadi senilai dolar lah, kurang lebih. Harganya nggak jauh-jauh dari 14, 15, 16 ribu. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 100 ribu, 200 ribu, itu hampir nggak mungkin ya, senilai dolar saja. Nah, yang kedua, yang join di Forces selalu tidak bisa merekrut dan tidak mendapatkan limpahan, merasa rugi 100% bergabung. Ya. Nah, ini kita sama-sama tahu bagi yang sudah menjalankan Forces Tron ataupun Ethereum sebelumnya, bahwa ada banyak juga yang tidak mendapatkan referral ataupun tidak merekrut, atau belum sempat merekrut tapi sudah mendapatkan hasil. Itulah namanya limpahan. Karena Forces ini sistemnya matrix, teman-teman. Ini menarik banget. Kita bukan cuma dapat hasil dari orang yang kita ajak saja, tapi kita bisa dapat hasil juga dari ajakan yang dilakukan oleh upline kita sama tim upline kita yang lain, atau kita sebut crossline. Seperti itu. Nah, solusinya di nomor 2 ini, untuk khusus United Force Team ya, kami menyiapkan program bonus join bahkan mulai dari slot 1, teman-teman. Orang yang join 200 ribuan pun bisa mendapatkan program bonus ini. Nah, yang nomor 3, support system tidak berjalan rutin atau cenderung aktivitas berkurang. Nah, ini di Forces Tron ya, ada yang menyebutkan hal seperti itu. Nah, support system yang saat ini itu kami buat itu lebih solid ya teman-teman ya. Karena saya udah membuat sebuah skema untuk berkolaborasi dengan top leader sebelumnya ya, untuk membuat support system ini dengan lebih baik dan ada benefit lebih tentunya. Sehingga saya rasa support system yang dibentuk di Forces BUSD ini bukan cuma sekedar sukarela saja. Ya, ada kelebihan tertentu, dan ini rasa-rasanya yang akan bisa membuat seseorang akan support sistem dengan lebih rutin dan lebih semangat, seperti itu ya. Oke. Dan kenapa harus Binance Smart Chain? Nah, ini teman-teman ya perlu diketahui bahwa bandwidth-nya yang sangat baik, biaya rendah, infrastruktur yang berkembang dengan baik ya, dari BNB teman-teman ya, popularitas yang semakin meningkat, dan reputasi yang memang sempurna ya. Sekarang ini banyak banget yang meyakini bahwa BNB ini adalah sebuah koin yang fundamentalnya sangat bagus, teman. Nah, ini mengenai isu yang beredar nih, teman-teman ya. Pertama, Forces BUSD karena stabil koinnya, lah kalau kayak gitu nggak menarik dong. Saya lebih menarik di Forces Tron yang harganya bisa naik terus. Nah, ada sebagian yang berpikir seperti itu, ya. Sehingga kenaikannya minim, katanya begitu. Oke,
Nah, ini saya meluruskan ya teman-teman ya, bahwa yang naik itu adalah koin utamanya. Tidak pengaruh mendapatkan dari Forsestron ataupun dari market langsung dan lain-lain. Misalkan teman-teman beli Tron nih, pakai rupiah tanpa melalui program Forces. Nah, disimpan, harganya naik, ya ikut naik teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapat dia Forces BUSD, BUSD nih, koin BUSD, simple. Kalau teman-teman mau mendapatkan kenaikannya dari koin utamanya, BUSD-nya tinggal di swap atau dirupiahkan dan dibeli ke koin yang lainnya. Itu bisa banget. Nah, padahal dengan BUSD ini solusi banget yang justru menjadi masalah utama di Forsestron dan Forces Ethereum ketika harga naiknya ketinggian. Karena kita proses join dan upslot di Forces itu menggunakan koin utama itu, bukan menggunakan rupiah. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan, saya mau nabungnya Tron, BUSD-nya tinggal di swap ke Tron. Atau teman-teman mau nabungnya dalam bentuk BNB, BUSD-nya di swap ke BNB. Simple gitu ya. Bahkan inilah yang menjadi solusi teman-teman untuk kita bisa membuat harga relatif stabil. Jadi harga JOID ya kurang lebih 200 ribuan terus. Ya, mentok-mentok mungkin 300 ribuan, Kak. Nggak akan jauh lah, karena yang mungkin naik itu hanya Vigasnya saja, BNB, BSC-nya saja. Nah, kalau teman-teman siapin Vigasnya dari sekarang, ya, mumpung BNB, BSC ini lagi diskon besar-besaran ya, kurang lebih 50%-an, silahkan teman-teman, BUSD memang bisa menyusul, gitu, ya, bebas. Tapi itu nggak akan signifikan banget, karena Vigas digunakannya nggak gede-gede banget kok. Beda banget sama koin utama yang bisa naik tinggi banget. Oke, nomor kedua. Tim sebagian sudah kecewa dan sempat minim support di Forsestron terakhir kali. Nah, dengan dibentuknya United Force Team ini kami berharap bisa lebih solid untuk bantu teman-teman semua ya. Dan kita membuat program yang berbeda dengan tim-tim lainnya. Oke, yang ketiga ini akan lebih sulit merekrut di Forces BUSD. Katanya seperti itu. Dan ini di kita ya teman-teman ya, khususnya ya, di United Force Team kami sudah membuat program yang mudah-mudahan program ini tujuan utamanya adalah membuat orang bisa sukarela mendaftar di Forces BUSD. Harapan kami seperti itu. Oke. Nah, ini adalah edukasi penghasilan Forces ya. Karena masih sebagian besar masih belum memahami akan hal ini kita bahas lagi ya. Saya bantu bahas lagi. Yang pertama yang perlu diketahui adalah anti-scam, teman-teman ya. Anti-scam. Forces, kenapa anti-scam? Karena Forces ini dibangun di bawah smart contract. Dan Forces hanya mengeluarkan dana sesuai dana yang masuk, tidak dilebihkan. Scam yang ditakutkan oleh orang pada umumnya, itu adalah umumnya terjadi karena gagal bayar, teman-teman ya. Gagal bayar. Ini biasanya terjadi di sebuah bisnis ataupun platform online, ya, di mana orang menyetor sebuah dana, tapi mendapatkannya lebih dari yang dia setorkan, tapi tidak ada unit usaha yang jelas, ataupun nggak ketahuan nih cash flow-nya seperti apa. Nah, Forces ini dibangun di sebuah smart contract, di mana bisa dilihat di scan ya. Kalau misalkan di Tron scan, kalau di sini berarti di BSC scan, teman-teman ya. Kita bisa lihat transaksi ketika kita join dan upslot itu larinya ke wallet-wallet mana, kita bisa tahu teman-teman kalau kita mau cek ya, itu transparan banget. Dan dana kita itu ya 100% dibagikan teman-teman. Jadi tidak ada yang dilebihkan. Ini perbedaannya ya. Jadi Forces nggak mungkin gagal bayar dan nggak mungkin juga namanya gagal WD, withdraw, ya penarikan. Banyak kasus-kasus money game ataupun crypto game ya teman-teman ya di luar sana yang awal-awalnya WD lancar, terbukti WD lancar, tapi kesini-sininya ternyata makin melambat, lama-lama nggak bisa WD, lama-lama hilang teman-teman. Kenapa? Karena terjadi gagal bayar. Ada beban sistem di sana. Dan di Forces tidak ada beban sistem. Nggak ada potensi gagal bayar. Karena 100% dana masuk sama dengan 100% dana keluar. Nggak ada beban sistemnya, teman-teman. Oke. Yang ketiga adalah memang anti-scam, tapi bisa berhenti penghasilan. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Kita harus bedakan yang mana yang namanya scam, yang mana yang namanya berhenti penghasilan. Ini beda, teman-teman. Ya, kalau disamakan berarti orang yang melakukan sebuah usaha terus nggak dapat hasil, dagangannya nggak laku, wah lu scam lu, usahanya kan nggak mungkin ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah,
Kenapa bisa berhenti penghasilan? Karena penghasilan Forces itu ketika ada dana masuk dan dibagikan sesuai matriksnya, teman-teman. Kapan bisa berhenti penghasilan? Ketika tim kita sudah tidak merekrut lagi ataupun tim lama kita sudah tidak melakukan upslot lagi. Sederhananya sih kayak gitu, teman-teman. Dan di Forces BUSD ini dengan nilai join yang stabil, ya, dengan orang potensi daftar 200 ribuan sampai 500 ribuan itu masih sangat-sangat tinggi, ya, di zaman COVID seperti ini, teman-teman. Ini menjadi solusi akan banyak orang yang mencari penghasilan tambahan di era pandemi seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa bantu tuh bukan cuma orang menengah ke atas aja, tapi kita bisa bantu juga menengah ke bawah, gitu. Toh targetnya cuma minimal 3 kok seumur hidup, teman-teman. Saya rasa semua orang bisa asal mau melakukannya, ya. Nah, lalu bisa menghasilkan bukan hanya dari keaktifan diri sendiri, kita bisa juga dapat hasil dari atasan kita, crossline kita, dan tim di bawah kita, segala penjuru, teman-teman. Ya, lalu dibagikan secara metrik, sistem sesuai program masing-masing yang bisa dipelajari. Jadi ini tuh udah otomatis, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pelajari banget, kita tuh bisa tahu ini akan kemana, ini akan kemana. Tapi kita nggak bisa ubah-ubah. Itu sudah otomatis. Ya, gitu. Tapi sudah ada algoritmanya yang bisa dipelajari. Jadi transparan banget, teman-teman. Oke. Lalu yang terakhir, penghasilan ini paling penting ya, teman-teman. Dan ini menurut saya yang paling menarik ya di sebuah bisnis proses ini ya. Penghasilan otomatis masuk wallet tanpa perlu proses withdrawal ke Forces. Jadi langsung masuk di wallet kita. Dan ini bisa dirupiahkan kapanpun 24 jam, teman-teman. Oke. Saya lanjut ya. Yang mau bertanya, takut misalkan lupa, bisa sambil di chat aja dari sekarang. Nanti setelah ini kita sesi tanya jawab. Dan terkait support system, teman-teman ya, ini support system sementara yang kita tentukan. Pertama, support Zoom rutin setiap minggu, teman-teman. Ya, lalu copywriting plus bahan promosi, gambar dan video, ya. Lalu ketiga, grup khusus member, ini under top leader masing-masing, dan grup gabungan di Telegram group, teman-teman. Lalu keempat, kita akan adakan juga grup edukasi calon member. Dan kelima, grup area member, ini jika mencapai jumlah tertentu. Nah, ini sedikit tambahan di support system kali ini, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang membernya di suatu area sudah cukup banyak ya, misal di Bogor udah ada sekian, Pak, kita coba mau buat grup area member Bogor dong. Nah, kalau emang sudah banyak, kita bisa buat khusus di situ. Sehingga kita bisa enak untuk melakukan table talk secara offline ya nanti ke depannya. Khususnya di area Jabodetabek ya. Di luar itu nanti kita bisa bertahap, jika ada top leader di sana, kita bisa buat juga. Oke. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin sebagian dari teman-teman pun adalah alasan bergabung di Forces itu seperti ini, ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir, kita tuh punya peluang sama semua orang ya. Bisnis Forces ini semua kalangan teman-teman ya. Ada orang yang mau coba-coba aja, oh ya udah sih 200.000 aja, daftar aja, resikonya gitu. Karena bisnis itu sederhana. Modal adalah resiko kita, oke? Nah, yang kedua ikut-ikutan. Yang ketiga pencari bisnis modal kecil hasil besar. Wah ini banyak banget teman-teman, banyak banget. Ya, menyukai bisnis networking, nah ini bagus banget teman-teman ya. Ibaratnya ya di Forces, di sistem Forces, even teman-teman nggak sampai 3 orang, teman-teman cuma ngajak 1 orang, ternyata dia emang orang networking, teman-teman menang banyak di sini. Percaya sama saya, gitu. Karena saya sendiri di Forces Tron saat itu ya, itu upline saya yang punya domain itu saya doang, dan saya doang yang aktif banget teman-teman. Dan beliau itu kecipratannya lumayan gede ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ingin belajar dan tambah pengalaman, nah ini ada juga yang seperti itu ya, menambah relasi, menambah potensi database, prospek, dan lain-lain, seperti itu. Ya, perlu teman-teman ketahui, untuk misalkan gimana, boleh nggak kalau misalkan kita nge-share bisnis lain di grup? Nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau mau, kalaupun mau silahkan dijapri, tapi jangan mengganggu ya. Kalau misalkan mereka keberatan untuk di-share selanjutnya, ya jangan dijapri lagi kayak gitu. Silakan. Dan ini teman-teman ya, bagaimana jika dengan hanya bergabung di komunitas Forces, mulai dengan 200 ribuan saja, kita bisa mendapatkan kurang lebih 20 e-book, ilmu digital marketing, video dan gambar motivasi bisnis, dan database calon prospek, dan juga database grup WhatsApp teman-teman ya. Ini program khusus United Force Team. Ya, mudah-mudahan ini adalah menjadi sebuah program yang tidak bisa merekrut pun tetap untung. Sukarela join dengan adanya benefit lebih teman-teman. Dan ini program bonusnya ya, tadi sudah dibahas di tabelnya ya teman-teman ya. Saat ini program bonus kita buat seperti ini.
Slot 1, slot 2, dan slot 3 ke atasnya ditambah database prospek ini. Oke. Ini khususnya dipastikan bisa dapat bagi yang mendaftarkan diri sebelum launching ya. Jadi nanti setelah launching dan terdaftar akan dibagikan linknya untuk bonusnya. Oke. Nah, ini apakah ada program baru dengan BUSD? Nah, ini ada namanya program Forces XXX, teman-teman. Nah, ini saya bahas sedikit ya. Karena ini yang berbeda dibanding Forces sebelumnya. Jadi bedanya program Forces XXX ini tengah-tengah antara X4 dan X Gold, teman-teman. Gitu. Dia mempunyai 3 baris, ya. Di mana yang baris kedua terakhir dan baris ketiga terakhir itu adalah kebutuhan untuk reinvest. Jadi nggak selalu sebelah kanan ya. Bisa sebelah manapun juga, yang penting yang terakhir keisi di baris kedua sama baris ketiga itu untuk reinvest. Ya, sisanya baris kedua 30% dari total modal, baris ketiga 70% dari total modal, baris kedua untuk upline sesuai diagram matriks, ya. Nah, baris kedua ini nggak selalu untuk upline kita langsung ya, bisa jadi untuk crossline kita, tergantung matriksnya. Oke, ini adalah modal yang dibutuhkan dan potensi penghasilannya hingga nanti slot 12 nanti. Jadi kalau teman-teman ke depannya sudah sampai buka slot 12, potensi hasil teman-teman adalah 29.700 BUSD per satu kali per recycle, teman-teman. Per penuhnya ya. Ini termasuk recycle-nya, reinvest-nya. Kalau enggak, tinggal dikurangin aja. Nah, ini untuk XXX dan khusus S-Code itu masih sampai slot 15, teman-teman. Yang lain slot 12. Dan ini adalah keuntungan dari Forces semua slot income termasuk dan sudah dikurangi juga untuk laba bersihnya. Jadi kalau mau kita nanti next-nya udah buka semua program, potensi hasil satu recycle-nya, laba bersihnya bisa 488 ribuan BUSD atau dolar ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal dikali aja 14 sampai 15 ribu. Itu potensi hasil satu putarannya di slotnya. Dan kalau kita sudah penuh, kita udah nggak ada lagi yang namanya melakukan upslot lagi ya. Jadi udah capai di posisi passive income, teman-teman. Seperti itu. Ya, dan ini adalah rekomendasi minimum untuk awal join ya. Direkomendasikan adalah slot 3, teman-teman ya. Nah, nanti kan slot XXX sama S-Code belum ya. Jadi bisa di X3 sama X4. Itu bisa mulai dari slot 3. Tapi tanya dulu ke upline masing-masing. Sesuaikan ya, usahakan tidak melewatinya. Ya, bareng-bareng. Kita di sini sukses bareng-bareng. Oke. Jadi ini untuk penjelasan terkait Forces, dan ini teman-teman sudah banyak ya yang udah menyiapkan BUSD dan BSC dari sekarang. Jadi nggak nunggu launching. Sekarang ini market lagi murah ya, khususnya BSC teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa siapin dari sekarang, nanti launching teman-teman udah bisa siap untuk registrasi. Sehingga teman-teman yang registrasi duluan itu teman-teman mendapatkan ID-ID awal. Menarik kan kalau teman-teman dapat ID-nya ID puluhan, ID ratusan ya, atau ID ribuan gitu ya. Enggak ID ratusan ribu lagi kayak yang sebelumnya. Ya, ini akan menarik juga untuk branding teman-teman di bisnis proses ini. Oke. Semoga jelas ya teman-teman ya, kita masuk di sesi tanya jawab dan saya kembalikan ke host dahsyat Bro Denny. Oke, dahsyat ya teman-teman ya. Semoga jelas ya teman-teman. Jadi benar kata Bro Ivan ya, di sini bukanlah bisnis yang bakalan scam ya teman-teman, karena sudah terbukti juga di Forza sebelumnya, baik itu Ethereum dan Tron ya teman-teman. Dan di sini berpotensi banget nih teman-teman mendapatkan ratusan juta bahkan sampai miliaran teman-teman. Gak ada salahnya teman-teman untuk mencoba hanya 200 ribuan aja teman-teman. Oke, saya lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan diketik aja di kolom chat, atau bisa juga bertanya secara live, tinggal raise hand aja teman-teman. Nanti saya bantu untuk unmute teman-teman. Oke, ini pertanyaan dari ini ya, Rich ya. Launchingnya kira-kira kapan? Oke, silakan Bro Ivan. Ya, oke, thank you pertanyaannya. Untuk launchingnya, perkiraan dan harapan paling dekatnya dari Mr. Lado itu di akhir Mei ini, ya. Di akhir Mei ini, tapi mungkin kalaupun mundur, itu mungkin di awal-awal Juni, ya. Itu info yang terupdate-nya, teman-teman. Harapan Mr. Lado sih di akhir Mei ini. Kita akan nunggu. Yang jelas,
Ketika nanti mau launching itu akan ada 48 jam menuju launching teman-teman di website forces.io. Selain itu berarti hoax ya teman-teman ya. Hanya di website forces.io saja. Nanti ada 48 jam menuju launching dan itu udah kepastian launchingnya Forces. Karena mereka di smart contract mereka harus memastikan smart contract-nya itu tidak ada kebocoran ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke ya, kemudian di sini ada juga pertanyaan ya. Pertanyaannya simpel banget ya mengenai sebenarnya Forces itu apa sih dan potensi keuntungannya itu seperti apa? Mungkin Bro Ivan bisa membantu jelaskan secara ini Bro, secara gamblang aja Bro. Ya, oke, thank you ya. Saya coba analogikan seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini semua ada sebagian yang belum pernah mengikuti Forces ya, yang ikut Zoom malam ini. Tapi saya rasa teman-teman tahu ya namanya sebuah komunitas itu apa. Ya, baik itu misalkan komunitas pengajian kayak ataupun komunitas Harley Davidson gitu ya, ataupun misalkan komunitas pecinta burung ya, ataupun motor, mobil dan komunitas-komunitas lainnya. Dan khususnya buat komunitas-komunitas yang besar yang punya member-member di luar kota ya, bukan di Kota Bogor doang misalkan dan lain-lain, itu biasanya itu komunitas besar dan umumnya untuk komunitas-komunitas besar biasanya ada namanya biaya pendaftaran. Ya, ada namanya biaya pendaftaran kememberan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi member dari komunitas tersebut dan mempunyai database ataupun mempunyai teman baru di komunitas tersebut. Ya, khususnya misalkan kalau teman-teman pengen mencari database yang duitnya banyak misalnya ya, teman-teman bisa mengajukan bergabung di komunitas misalkan Harley Davidson ataupun dan lain-lain seperti itu. Nah, dan di komunitas konvensional pada umumnya biaya pendaftaran kita bayar untuk kememberan saja, kita dapat apa? Kita dapat kememberan saja kan, sama kan teman-teman ya. Jadi kita bayar biaya pendaftaran untuk bergabung di komunitas itu. Dan biasanya biaya pendaftaran di situ itu bisa 500.000, 1 juta, 10 juta tergantung seberapa besar dan seberapa eksklusifnya komunitas itu. Dan ketika kita bayar ya, itu biasanya dipakai untuk bayar admin, bayar manajemennya, dan juga untuk bayar event-event di komunitas itu. Kegiatan-kegiatan ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, bedanya di Forces BUSD ini skalanya bahkan jauh lebih besar teman-teman ya. Skalanya internasional. Bukan cuma di Indonesia doang. Kalau teman-teman masih bisa ada yang mau daftar, ada dapat kontak dari luar Indonesia, itu bisa gabung di pakai link teman-teman ya. Karena ini kita pakainya juga cryptocurrency, seluruh dunia bisa beli dan seluruh dunia juga bisa transaksi teman-teman ya. Dan mereka yang bergabung di Forces BUSD ataupun di komunitas Forces, sederhananya pembedanya adalah dana pendaftaran ataupun yang dilakukan upslot member-membernya Forces itu 100% kembali lagi ke member-membernya. Jadi dibagikan secara matriks, ya, secara metrik ke downline, ke upline, ke crossline itu sudah randomly sesuai metrik teman-teman ya, sudah sesuai algoritmanya. Jadi ini automatically, even teman-teman tidak paham tentang alurnya, alur algoritmanya itu sudah otomatis, nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Kalau dipelajari teman-teman akan paham ini akan kemana. Nah, bedanya itu teman-teman ya. Kita dapat database juga, bahkan skala internasional teman-teman ya. Dan kita dapat juga ilmu-ilmu dasar kripto. Dan kalau di Forces BUSD di tim United Force Team, bahkan teman-teman dapat program bonus juga. Ya, bayar 200.000 dapat ebook, dapat video, motivasi dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Jadi ini akan lebih menarik ya. Karena harapan kami United Force Team bisa jadi tim terbesar di Indonesia teman-teman ya. Tentunya atas bantuan dari teman-teman semua. Seperti itu. Jadi ini adalah bisnis komunitas teman-teman. Lalu slot itu untuk apa ya? Slot itu kayak jaring ikan. Jaring ikan paling rendah itu hanya bisa menampung misalkan 5 BUSD. Misalkan bisa menampung ikan senilai 5 BUSD. Dan maksimal kalau sudah 3 kali panen, ya 3 kali panen kan berarti reinvest teman-teman ya. Itu penghasilan terakhir 5 BUSD-nya digunakan untuk membeli jaring baru dan siap ngejaring lagi. Gitu. Jadi kita tidak perlu ketika sudah buka slot itu reinvestnya ataupun beli jaring barunya sudah tidak perlu menggunakan uang pribadi lagi teman-teman.
sudah dari sistem, teman-teman. Jadi tugas kita itu cukup ikut turut membesarkan komunitas Forces ini, ya. Bahkan saya menarik ya, di Forces Tron ini saya bisa punya teman di tadi ya Bukit Tinggi, di Bandung, di Kalimantan, Sulawesi, Malaysia, ya kemarin ya teman-teman ya, seperti itu. Di Forces ini, di bisnis modal receh ini teman-teman ya, mantap gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan sedikit analoginya terkait bisnis Forces. Jadi bisnis Forces ini bukan bisnis investasi ya, yang ketika teman-teman join ya udah biarin nanti nambah sendiri, kagak begitu ya. Kalau teman-teman mau pasti hasilnya itu ikut membesarkan komunitas ini, minimal target adalah 3 orang dan duplikasi hal yang sama. Beres. Ibaratnya ya minimal tugas teman-teman nih, teman-teman mengajak 3 orang, siapapun, mau keluarga ataupun rekan, setelah itu pastikan dia mengajak 3 orang lagi. Itu target teman-teman minimalnya udah beres. Tinggal kalau itu estafet jalan terus teman-teman, hasil pasti besar banget di sini. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa lebih memahami. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan kembali. Oke, ya mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Jun Message ya. Pertanyaannya simpel seperti ini adalah, yang Forces Tron bagaimana selanjutnya padahal sudah punya mitra? Oke, silakan Bro Ivan. Ya, saya bukan cuma punya mitra lagi teman-teman. Slotnya udah slot 888 dan penghasilan juga udah lumayan di sana. Tapi ya kembali lagi teman-teman yang tadi saya bilang, kembali ke keputusan teman-teman sendiri, mau tetap memaksakan Forces Tron apa tidak. Karena rasa-rasanya potensi orang gagal mengajak jauh lebih tinggi di Forces Tron. Kalau misalkan Tron balik lagi 2000-an teman-teman, biaya daftar 1,2 juta. Nah ini bagaimana kayak gitu. Jadi saya sih kasihan sama member barunya gitu loh. Ya, jadi Forces Tron, Forces Ethereum tetap ada, nggak ada masalah. Kalau mau ada yang daftar tetap ada, gitu ya. Hanya yaitu fee gas dan koin utamanya sudah tinggi banget. Tuh, jadi nggak ada. Tadi saya udah bahas banget bahwa tidak ada masalah dengan Forces Tron dan Forces Ethereum. Balik ke masing-masing, mau menjalankan proses sebelumnya juga dan ini atau tidaknya balik ke masing-masing. Yang jelas saya hanya menjalankan bisnis ataupun menawarkan bisnis ke orang lain yang potensi menguntungkannya jauh lebih tinggi dibanding merugikannya. Itu prinsip saya pribadi, teman-teman. Balik ke masing-masing. Seperti itu ya, semoga menjawab. Siap, semoga jelas ya teman-teman ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Ferry ya. Ketika sudah launching, kira-kira wallet apa yang bisa digunakan untuk menampung koin BUSD? Silakan, Bro Ivan. Ya, oke, thank you pertanyaannya dari Pak Ferry ya. Wallet yang bisa digunakan itu adalah wallet apapun yang ada di apps-nya dan ada koin utama tersebut di jaringan BSC. Sederhananya itu. Jadi mau wallet apa aja, yang pertama harus ada di apps-nya, di apps browser. Itu adalah browser yang bisa menghubungkan wallet kita dengan blockchain, itu dengan smart contract. Jadi harus ada wallet itu. Dan kedua, harus ada koin tersebut. Jadi misalkan walletnya ternyata nggak ada BUSD sama BNB BSC, berarti nggak bisa dipakai wallet itu. Jadi syaratnya itu aja. Sampai saat ini yang saya tahu itu bisa Token Pocket, Trust Wallet, SafePol. Itu yang udah pasti bisa ya teman-teman. Selain itu, selama ada di apps dan ada koin tersebut, itu tetap pasti bisa. Karena yang dibutuhkan sama Forces itu hanya sebuah wallet yang mempunyai DF browser. Gitu. Oke ya, kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Aryani ya. Pertanyaannya adalah, ketika saya bergabung dan tidak mendapatkan mitra, apakah ada jangka waktunya? Silakan, Bro Ivan. Ya, kemitraan Forces ini menarik ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena nggak ada batas waktunya. Jadi kememberan teman-teman itu berlaku selamanya dan tidak ada biaya perpanjangan kememberan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mau teman-teman dapetin 3 orangnya misalkan seminggu, sehari, sebulan, setahun, ya nggak ada masalah. Yang jadi problem di Forces sebelumnya adalah belum sempat jalan gaspol, ternyata koin utamanya keburu naik. Nah, yang lambat gerak tentu hasilnya jadi nggak optimal. Kebetulan saya saat itu pun saya gaspol dari awal. Jadi 170.000 saya bisa jadi ratusan juta, termasuk teman-teman lain, para leader di sini teman-teman. Sudah membuktikannya, hasil langsung masuk wallet. Seperti itu, ya. Semoga menjawab. Silahkan dilanjut pertanyaan lainnya. Oke, siap.
Kemudian ini ada pertanyaan juga ya, pertanyaan dari pertanyaan Japri ya, saya ya, sorry. Ini pertanyaannya dari Pak Musafir ya. Untuk beli Gaspi BNB di toko kripto, berapakah paling apa nih ya, SED 6 ini apa nih? Oke, pertanyaan seperti itu, Bro. Ketiga, kita coba mau buat grup di luar itu, nanti kita tadi emang screen sharing saya nggak muncul ya? Muncul nggak, Bro? Tahu, Bro. Muncul kan? Muncul. Sorry, Bro. Tolong diulangi pertanyaannya. Tadi ada yang jawab soalnya. Mungkin pertanyaannya adalah seperti ini, Bro. Dari Pak Musafir ya. Kalau misalnya saya membeli untuk Vigas BNB di toko kripto, berapakah yang paling yang paling make sense mungkin untuk dibeli, Bro? Mungkin bisa dibilang dari slot 1 sampai slot 3, Bro. Silakan, Bro. Ya, Pak Musafir, tadi saya sudah bahas di press list-nya. Bapak bisa fokus di tabel warna hijaunya untuk keperluan Vigasnya. Namun, kalau belinya di toko kripto, walaupun misalkan Bapak mau menyiapkan Vigas untuk slot 1, kan itu minimal 0,004, tapi ada minimal withdrawal kan di masing-masing exchanger. Dan toko kripto kalau nggak salah minimal WD-nya itu adalah 0,02. Jadi mungkin kalau slot 1 ya Bapak sesuaikan dengan itu. Selebihnya Bapak bisa sesuaikan dengan tabel itu aja. Jadi saya udah di tabel hijau itu sudah slot 1 BUSD-nya disiapkan perlu berapa, BSC-nya perlu berapa gitu. Bisa sesuaikan dengan itu. Ya, tapi kembali lagi kalau slot 1 banget ada namanya minimal withdrawal di masing-masing exchanger ya. Yang recommended di toko kripto, kenapa? Karena toko kripto sudah mempunyai jaringan protokol yang lengkap. Ada BP2, BP20, BSC, dan lain-lain. Tapi kalau di Indodex baru ada BP2 aja, teman-teman. Jadi kalau dari Indodex, teman-teman kirim BNB-nya, itu BNB biasa yang warna kuning ya, dikirim ke wallet, itu harus di-swap dulu, harus ditukar dulu ke BNB BSC. Baru bisa digunakan sebagai Vigas, seperti itu. Semoga jelas ya? Oke, semoga jelas ya. Dan ini mungkin Pak Musafirnya langsung, secara tidak langsung dia raise hand ya. Saya bantu untuk unmute ya, Pak Musafir ya. Silakan Pak Musafir. Halo Pak Musafir. Halo. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, salam kenal. Ini saya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Masih Pak. Sama Siap. ya. Dari Samarinda, Kalimantan. Ya, Kalimantan Timur ini. Wih, mantap. Ya, pengen sama-sama berhasil di Forset ini. Ya, termasuk saya masih baru kan gitu ya. Terus masih belajar di Forset atau di kripto atau di toko kripto. Ini umpama kita kan ada sebagian kan ada mitra kalau pengen join, kita kan butuh bus sama Gasbi-nya ya. Yes. Ya. Nah, untuk persediaan mungkin kan kita kan ada calon mitra pengen gabung kan kita harus memberikan itu gimana cara mendapatkan Gasbi-nya, gimana cara mendapatkan BUSD-nya kan gitu. Oh ya, oke. Cukup Pak, ada lagi? Ya itu kan. Terus paling kecil itu tadi, yang paling kecil kita untuk di toko kripto untuk mendapatkan BNB-nya itu 0,02 tadi ya, paling withdrawnya paling sedikit ya. Ya, minimal withdrawal di toko. Ya, pertama yang perlu Bapak ketahui adalah minimal withdrawal toko kriptonya. Itu adalah 0,02 dan fee transfernya 0,0005. Itu saat ini ya. Ke depan mungkin bisa ada perubahan. Jadi kalau Bapak mau siapkan BNB-nya minimalnya beli di toko kripto dan mau kirim sendiri berarti 0,02 plus 0,0005 ya untuk ditransfer ke walletnya. Itu minimalnya. Kalau kebutuhan minimal si Vigas untuk registrasi prosesnya itu sesuai tabel, minimal banget 0,004 untuk slot 1. Tapi kan kita nggak bisa transfer cuman segitu, Pak. Ya, nah kita bisa, kalau untuk Vigas nggak apa-apa, Pak, lebih juga. Karena nanti buat Bapak naik upslot ke slot 2, slot 3, tetap butuh Vigas itu. Kayak gitu. Kalau lebih malah bagus. Kan sebagian kan mungkin bisa ditransfer ke calon mitra kan gitu ya? Bisa, betul. Nanti kalau sudah ada di wallet kita, itu kita bisa kirim tanpa minimal lagi ke
wallet-wallet lainnya, antar wallet ya. Kalau toko kripto kan ini exchanger ya, teman-teman bedakan ya. Toko kripto itu kayak Indodex ataupun Binance, namanya exchanger, tempat jual beli. Kalau wallet ini tempat menyimpan aset, oke? Tempat menyimpan aset. Nah, kalau wallet to wallet itu tidak ada minimalnya biasanya, teman-teman ya. Kalaupun ada pasti kecil banget, dan itu jadi kalau ada kelebihan bisa ditransfer ke membernya. Jadi kalau teman-teman sekalian misalkan, oh saya mau handle tim saya sendiri, teman-teman bisa stok BSC lebih dan stok BUSD lebih di wallet, dan itu udah siap kirim. Jadi nanti tim teman-teman transfer rupiah ke teman-teman, teman-teman langsung transfer dalam bentuk koinnya. Gitu. Kalau teman-teman belum siap secara modal lebihnya, teman-teman bisa minta bantu ke leader terdekatnya ya. Nanti bisa estafet. Intinya yang paling atasnya ya, khususnya saya pasti bisa bantu teman-teman untuk kesiapan itu. Kalau misalkan lagi kosong stoknya. Gitu ya. Semoga menjawab ya, Pak. Iya, Mas. Dari Kalimantan Samarinda nih. Mantap, kita ratakan. Siap. Ini kan sama Pak Ivan kan satu grup juga ya di satu. Ya, di Zoom ini grup. semua Ya, itu under kita semua. Siap. Ya, makasih. Ya, Sama-sama. lanjut. Makasih. Oke, Thank you. siap. Thank you ya Pak Musafir ya, ratakan Samarinda ya Pak ya. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan sebentar. Ini dari Pak Ferry ya, Pak Ferry Rahmat lagi. Untuk sistem binary kah yang dimaksud dengan satu putaran itu? Apa Pak? Oke, siap. Apakah yang dimaksud dengan satu putaran, Bro? Dan apakah mungkin ini sistemnya binary aja? Silakan, Bro. Oke. Pertama kalau binary jelas bukan teman-teman ya. Binary itu kiri kanan doang. Ya, binary itu kiri kanan doang, dan yang bisa mengisi sebelumnya itu cuma di atasnya aja. Jadi ibaratnya binary itu, konsep binary biasanya hanya menguntungkan ke atasnya saja. Tidak ada penghasilan bawahan lebih besar dibanding penghasilan atasnya, itu jarang banget teman-teman di binary, karena sistemnya gitu terus. Seperti itu. Nah, itu pertama. Dan binary hanya dua, kiri kanan. Di sini sistemnya itu di proses itu matrix, teman-teman. Matrix. Makanya kita bisa dapat hasil ataupun dapat penghasilan itu bukan cuma dari ajakan kita doang, tapi dari ajakan upline kita sama crossline kita. Bahkan crossline kita pun bisa masuk ke matrix kita. Jadi saling membantu di sini, teman-teman. Ya. Bahkan dulu saya di Forsestron itu, saya gabungnya niat utamanya ya udah sih, modal uang lupa, anggap aja bantu orang gitu, bayar 170.000. Karena saya tahu bahwa 170.000-nya senilai Tron saat itu untuk dibagikan ke member-member lagi. Jadi nggak ada masalah, teman-teman, seperti itu. Dan saya biasanya dulu pun kalau mengajak, bro, mau ikut nggak nih bisnis? Modal resikonya kurang lebih 200 ribuan, udah itu aja. Terus lu coba aja ajak ke komunitas ini, belajar kripto bareng dan lain-lainnya, kayak gitu aja, teman-teman. Jadi sederhana ya, modalnya murah. Itu nggak semua orang itu butuh penjelasan yang detail banget, karena tanpa teman-teman memahami sistemnya pun, teman-teman join, ajak 3 orang, duplikasi hal yang sama, kalau itu terjadi estafet terus-menerus, teman-teman hasilnya pasti gede banget, ratusan juta pasti bisa dapat, asal itu berjalan terus ya. Ibaratnya tugas teman-teman ajak 3 orang, pastiin 3 orang itu mengajak 3 orang lagi, setelah itu kalau berjalan ya kan yang anak kita akan melakukan hal yang sama ya. Kalau mau dapat ratusan juta lakukan itu, karena ini adalah program ketiga, sudah terbukti di program kedua dan program ke-1, proses Ethereum dan proses Tron, teman-teman. Kayak gitu. Lalu terkait tadi apa yang satu lagi, Bro? Mengenai itu, Bro, apa namanya? Sebentar. Saya jadi lupa ya. Sebentar. Oh ya, ini karena ini apa namanya? Apakah yang dimaksud dengan satu putaran itu, Pak? Silakan. Ya, oke. Kalau kayak gitu saya gambar ya. Bentar. Oke, saya gambar. Oke. Nah, ini misalkan ya, teman-teman ya. Ini saya pakai program X4 deh. Biar sekalian saya jelasin kenapa ada yang bisa dapat dari upline. Ini Anda. Nah, X4 itu sistemnya seperti ini, teman-teman, ya.
Jadi mempunyai dua baris, masing-masing dua. Nah ini bisa disebut kayak binary lah, tapi cara masuknya itu nggak seperti binary network, ya, karena bisa dapat dari masing-masing downline, upline, dan crossline kalau di sini, gitu ya. Contoh gini, misalkan ya, ini ini Anda itu paling atas nih di sini. Nah, misalkan teman-teman ini mengajak orang ke satu. Ini masuk di baris ke satu ya. Baris pertama kan ini masih jatah upline sesuai matriks. Belum tentu upline kita langsung. Ya, upline sesuai matriks. Ini kita belum dapat hasil. Terus misalkan kita yang mengajak orang kedua atau orang keduanya ini, taruhlah kita dapat limpahan deh dari atas. Ya, orang kedua ini bukan ajakan kita, ini dapat limpahan dari atas. Nah, yang tadi disebut satu putaran, ketika semua kotak yang ada di dua baris ini itu penuh untuk X4. Kalau X3 cuma ada satu baris, 3. Itu kalau penuh itu namanya adalah satu putaran. Jadi setelah satu putaran itu akan kosong dan akan siap menampung lagi. Terus aja kayak gitu teman-teman. Jadi automatically kita tuh cuman buka slot itu modal satu kali aja, tapi hasil di slot tersebut itu berkali-kali. Ketika penuh, maka hasil terakhirnya untuk reinvest sehingga slotnya kosong lagi dan itu akan siap menampung kembali, gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ketika kita mengajak orang pertama, itu ajakan kita langsung, maka akan masuk di kiri dulu teman-teman ya. Ini sistem forces tuh kayak gini nih. Jadi kiri kanan. Ngisi awalnya tuh di kiri dulu, baru di kanan dulu. Nah, kecuali isiannya dilakukan oleh jaringan kita. Contoh, nah ketika seperti ini, kalau kita ngajak lagi, kita akan keisi di sini, teman-teman. Ya, kalau kita yang ngajak, tapi misalkan ini terjadinya yang ngajaknya itu adalah si nomor 2. Nomor 2 itu mengajak 2A. Sorry, bentar. Si nomor 2 itu mengajak si 2A, maka bisa keisi yang kanan duluan teman-teman, karena ini bukan ajakan dari kita. Dan di sini kan di diagramnya nomor 2 itu akan sama dengan tampilan diagram kita, itu nyambung teman-teman, gitu, nyambung sampai nanti reinvest baru kosong lagi, seperti itu. Dan di sini di 2A ini yang mengajak adalah nomor 2, tapi yang mendapatkan hasil adalah kita sesuai upline matriksnya. Padahal nomor 2 ini, upline langsungnya itu misalkan namanya si B. Bukan kita. Kita ini adalah directnya si B. Gitu. Jadi padahal nomor 2 ini harusnya crossline kita, tapi dia bisa masuk di bawah kita. Seperti itu. Nah, contoh misalkan setelah ini baru kita mengajak lagi. Nah, ini yang disebutkan limpahan dari atas. Si orang nomor 1 belum mengajak orang. Oke? Orang nomor 1 belum mengajak orang di kondisi ini. Setelah ini, teman-teman mengajak orang ke-3. Ini adalah ajakan teman-teman ya. Bukan si nomor 1. Ajakan teman-teman. Bukan si nomor 1. Dan di sini berarti nomor 1 sudah mendapatkan limpahan dari kerja kita sebagai atasannya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi di Forces ini saling bantu ya. Si nomor 3 ini itu bukan ajakan nomor 1, tapi matriksnya keisi dari ajakan kita. Karena yang lainnya sudah keisi. Seperti itu. Bahkan kalau teman-teman mengajak orang ke-4 sebelum orang 1 mengajak, maka itu akan masuk di sini teman-teman. Orang ke-1 mendapatkan 2 orang limpahan dari kita. Seperti itu ya. Dan di sini, kalau misalkan orang ke-1 masih belum juga mengajak, namun orang nomor 3 ini sudah mengajak orang, misalkan 3A, maka si orang ke-1 dengan referral yang masih 0, itu sudah mendapatkan hasil teman-teman. Karena si 3A ini sudah ada di baris ke-2. Ya, 3A ya. Sudah ada di baris kedua. Begitupun kalau si orang ketiga ngajak orang kedua dan orang keempat itu mengajak lagi. Ini si nomor 1 nih bisa nggak ngajak juga, dia udah bisa dapat hasil. Kalau kondisinya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi, si X4 ini bisa dapat hasil apabila
orang yang melimpah di kita itu ternyata mengajak lagi. Kalau kita belum referral pun kita dapat lagi. Tapi kalau misalkan nih, si nomor 4 ini nggak ngajak-ngajak, terus si nomor 1-nya juga nggak ngajak-ngajak, maka di sini belum terjadi limpahan. Ya, akan kosong aja di sini metriknya. Kecuali nanti kalau si orang ke-1 ini mengajak orang, maka langsung mengisi yang di bawah. Nggak usah ke baris 1. Langsung loncat ke baris kedua. Jadi yang dimaksud tadi terkait reinvest itu adalah di matriksnya kita saja. Kalau sudah penuh, ini keisi misalkan ya, keisi sama kita deh, misalkan orang kelima gitu ya. Nah, orang kelima ini harusnya kan mendapatkan hasil. Hasilnya ini dipakai untuk reinvest, teman-teman. Jadi tidak mendapatkan hasil ke kita, akan masuk ke atasnya lagi. Seperti itu. Jadi di sini kondisinya untuk program X4 ke atas, selain X3, memungkinkan kita dapat limpahan bukan cuma dari yang kita ajak, tapi bisa dari ajakan upline kita dan crossline kita. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke, semoga jelas ya teman-teman ya. Berarti dengan kata lainnya adalah ketika nanti sudah launching ya, teman-teman harus balap-balapan ya, cepet-cepetan ya teman-teman ya, untuk masuk ke program upline masing-masing ya teman-teman. Jadi ketika nanti sudah launching dan dikirimkan kode referral oleh upline yang mengundang teman-teman, harus cepat-cepat ini ya, mengaktifkan slotnya teman-teman. Karena itu sangat menentukan di posisi X4-nya juga teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Rich ya, dari Om Rich ya. Om tanya lagi, tadi tujuannya kita rekrut 3 orang aja, terus biar 3 orang kita rekrut lagi, orang udah balik modal, begitu maksudnya atau tidak? Silakan Bro Ivan. Ya, berarti ke tabel lagi ya. Oke. Bentar. Ya, oke. Ini saya bantu deh teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih paham. Ini saya bagi 2. Yang satu X3 ya. Yang satu X4. Oke. X3 itu begini. Matriksnya. Dan X4 itu yang kayak tadi ya teman-teman ya. Begini. Oke. Begini teman-teman. Untuk X3 dan X4. Nah contoh. X3 ini modalnya kan slot 1 dulu deh ya. Slot 1 nih modalnya 5 BUSD, 5 BUSD masing-masing ya. Ini yang paling atas itu kita ya teman-teman ya. Ini kita. Oke. Dan ketika kita mengajak 3 orang, teman-teman ya, 3 orang nih, maka di sini 1, 2, 3. Nah, khusus yang terakhir ini untuk reinvest ya teman-teman ya. Untuk yang terakhir ini untuk reinvest. Jadi dengan kita mengajak 3 orang dari program X3 kita mendapatkan 10 BUSD teman-teman. Ya, di sini ya. Di sini kita dapat 5. Di sini kita dapat 5. Ini 100% hasil buat kita, teman-teman. Nah, jadi di program X3-nya, kita udah dapat 2 kali lipat dari modal yang kita keluarkan dengan mengajak 3 orang ini. Ya. Dan kalau si 3 orang ini mengajak 3 orang lagi, reinvest-nya akan masuk ke kita, teman-teman, untuk X3-nya. Jadi, kalau si 3 orang ini masing-masing mengajak 3 lagi, kita akan mendapatkan reinvest-nya di X3. Itu 5 dikali 3. Ya, itu kita udah dapat 15. Ya, udah balik modal kemana-mana ya. Belum kalau itu terjadi ke bawah-bawah lagi, nanti akan naik-naik lagi ya, seperti itu. Ini untuk X3-nya. Dan sekarang untuk X4-nya, teman-teman. X4-nya, kalau kita mengajak 3 orang langsung, ya, 3 orang sekaligus, ajakan kita, dan ternyata upline kita masih belum ngisi nih, misalkan kita lebih cepat lah. Ini saya ilustrasikan hanya dari ajakan kita pribadi saja. Kalau dalam perjalanannya ada ajakan dari upline dan crossline, itu akan mengisi metrik sehingga kita bisa lebih cepat dapat hasilnya. Ini kita ilustrasikan dengan penghasilan perdana saja, oke? Dengan mengajak 3 orang di program X4, ya maka nomor 1 sama nomor 2 kan kita belum dapat karena masih baris pertama. Di baris keduanya kita sudah mendapatkan 5 BUSD, teman-teman. Sudah balik modal. Ya, sudah balik modal. Seperti itu. Dan kalau misalkan ini terduplikasi,
si nomor 1 mengajak 1 orang, ya, nih, orang pertama dia misalkan 1A nih, maka di sini kita dapat lagi. Karena ini sudah baris kedua kita. Orang keduanya mengajak 3 orang, ini 2A sama 2B, maka kita sudah mendapatkan di sini sudah 10 ya. Yang terakhir ini untuk reinvest. Yang terakhir ini yang saya lingkarin kuning untuk reinvest. Ya, reinvest ini nggak selalu ada di pojok ya, tergantung masuknya duluan yang mana. Bisa jadi di sini yang penting orang terakhir itu untuk reinvest. Seperti itu. Jadi dari hal ini jika terduplikasi ke bawah-bawah terus, itu teman-teman ketika reinvest itu akan naik ke atas. Kayak gitu. Makanya selain kita sudah balik modal, kita sudah profit dengan mengajak 3 orang ini. Dan duplikasi hal seperti itu akan terjadi terus. Karena ini ketika reinvest naik ke atas, kayak gitu teman-teman. Tapi menariknya, kita ini di sini bukan cuma ngasih ke atas doang, tapi yang atas juga ngasih ke bawah. Nah inilah menariknya di sebuah konsep matrix teman-teman. Oke ya, semoga lebih jelas. Oke, semoga jelas ya teman-teman ya. Oke, kemudian sini ada pertanyaannya cukup panjang ya, sebentar. Dari Pak Ferry Rahmat ya, berarti untuk Forces bekerja sama dengan BSC di koin Binance USD atau BSD dan Binance Coin BNB. Mohon maaf banyak tanya karena sebelumnya saya tidak tahu Forces. Berarti untuk beli Forces di Indodax, toko kripto, Pintu dan Binance bisa untuk slippage tolerance-nya berapa persen Pak? Dan untuk launching-nya di harga berapa Pak? Silakan Bro Ivan. Oke. Untuk belinya sendiri bisa ya di Binance, toko kripto atau Indodex bisa. Tapi khusus Indodex itu belum ada BEP20. Jadi kalau belinya di Indodex itu harus 2 kali kerja ya, harus di-swap lagi. Terus terkait slippage, untuk transaksi exchanger itu tidak ada menggunakan slippage. Slippage itu digunakan ketika teman-teman membeli sebuah token atau koin melalui Pancake Swap. Ya. Jadi slippage ini tidak diperlukan teman-teman. Teman-teman tinggal beli koinnya pakai rupiah untuk toko kripto sama Indodex, dan kalau yang Binance bisa pakai koin lainnya, misalkan pakai USDT ataupun yang lainnya, Tron ataupun yang lainnya itu bisa ya dikirim ke Binance terus dibelikan ke koin yang lainnya. Itu nggak pakai slippage ya. Terkait launching tadi saya sudah bahas ya teman-teman ya. Harapannya di akhir Mei ini ya, molor-molor mungkin ke awal Juni ya. Jadi coming soon lah. Seperti itu. Oke ya. Semoga jelas ya teman-teman ya. Oke, di sini sebentar. Dari Pak Johannes ini pertanyaannya mengenai Tron ya. Sepertinya Tron tidak perlu aku bahas ya, karena pertanyaan Tronnya simple sih. Maksudnya adalah harapan kita Tron akan mencapai $1 sampai $3 tahun ini. Sementara Tron saja belum tembus 3.000 sudah pada merasa berat. Gimana kalau sampai $1? Mungkin untuk Tron tidak usah saya bahas ya bro ya. Setuju nggak bro? Ya, nggak apa-apa, saya sedikit jelasin deh. Boleh, silakan, bro. Ya, boleh, silakan. Ya betul teman-teman, harapan Tron itu untuk bisa menjadi $1 ke depannya. Tapi itu dengan kondisi kita sudah memiliki Tron yang cukup banyak untuk di-saving. Gitu. Jadi yang tidak kami perhitungkan di Forces Tron itu adalah kenaikan Tron yang terlalu cepat. Itu, kenaikan Tron yang terlalu cepat. Jadi harapannya itu kita tuh sudah punya Tron misalkan senilai 100.000 ataupun 1 juta Tron, dan setelah itu kita udah tinggal nunggu harga Tron naik aja, sehingga kita dapat benefit 2 kali lipat ya dari Tronnya dan dari kenaikan si Tronnya, seperti itu di Forces Tron. Namun tentu saja teman-teman yang tadi saya sudah bahas bahwa Forces ini emang nggak bisa scam tapi bisa berhenti penghasilan. Ini mungkin udah dirasa sama teman-teman Forces Tron semua. Kenapa bisa berhenti penghasilan? Karena memang tidak ada perkembangan di timnya, baik itu join member baru dan juga upslot. Karena join slot 1 aja sudah berat, apalagi untuk upslot. Dan kalau sudah $1, nggak mungkin udah ada yang gabung di Forces. Ya, karena $1 satu Tron $1 bisa berapa biaya joinnya. Ingat ya, smart contract ini kalau sudah jalan udah nggak bisa diedit-edit lagi teman-teman. Sehingga inilah yang menjadi keputusan saya pribadi dan mungkin dari sebagian teman-teman leader lainnya untuk stop di Forces Tron. Jadi balik lagi ke masing-masing. Teman-teman mau mempunyai database menengah ke atas yang mau coba digarap dan dia emang merasa yakin bisa mengajak teman-temannya dengan biaya awal minimal 1 jutaan ke atas apa enggak, baik lagi ke situ. Ya,
Saya pribadi sih berat ya, karena target saya itu menengah ke bawah teman-teman. Lebih banyak pasarnya di sana. Oke, ya semoga paham ya teman-teman ya. Jadi kita pun semua punya alasan ya, baik saya, Bro Ivan dan tim ya. Seluruh top leader juga rata-rata kita sudah berpikir teman-teman ya. Karena sekarang modal join untuk Tron aja yang kemarin harganya sudah mendekati 2.000 itu sudah 1,6 juta teman-teman satu slot ya. Apalagi kalau teman-teman bicara up slot ya, slot 3 ke atasnya udah perih banget teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini keputusan yang tepat ya teman-teman, kita pindah ke Forsage BUSD karena memang kita memiliki moto di awal pada saat Tron keluar juga teman-teman, Forsage Tron, kita memiliki moto adalah kita ingin membantu sesama yang dimana mengalami masalah ekonomi teman-teman. Sedangkan kalau misalnya resiko terlalu besar, rasa-rasanya akan kasihan teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, kasihan member barunya. Betul. Oke, ini dari Bukit Tinggi akhirnya ada pertanyaan nih ya. Maaf ada yang bertanya, kalau bonus masuk kena Vigas juga ya? Terima kasih. Silakan Rifan. Enggak, teman-teman. Ya, enggak ya. Jadi Vigas itu yang kena yang melakukan transaksi ya, baik itu transaksi smart contract, transaksi transfer, transaksi swap, transaksi pembelian token via Pancake Swap dan lain-lain. Yang melakukan transaksi yang kena Vigas. Ibaratnya kayak admin bank lah. Teman-teman nih nerima duit, yang kena admin banknya siapa? Pengirimnya kan, bukan penerimanya. Jadi teman-teman sebagai penerima silahkan terima saja. Even nggak ada Vigas tetap dapat kok. Itu ya. Cuman ketika teman-teman nanti mau kirim koinnya ke exchanger, ya, misalkan mau dirupiahkan, teman-teman kan mau kirim ke exchanger, itulah yang membutuhkan Vigas. Karena itu sebuah transaksi teman-teman yang melakukan transfer gitu ya. Jadi kalau bonusnya mah enggak teman-teman. Oke ya, semoga jelas ya teman-teman ya. Dan mungkin pertanyaan ini udah nggak ada pertanyaan ya sepertinya ya. Dan mungkin saya mau bertanya bro, ini nanti ke depannya Forsage BUSD akan ada Telegram botnya nggak bro seperti Tron? Ada bro, bahkan udah bisa diaktifin kok dari sekarang. Tapi ya nggak guna juga sih. Ada kok, ada. Udah ada ya? Pasti ada. Okay. Karena dari Ethereum pun ada. Jadi Forsage BUSD saya sih positif pasti ada. Karena ini satu program dari Forsage.io. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong juga untuk teman-teman hati-hati ya teman-teman ya. Kalau soalnya ada kejadian juga di Tron ya, mengatasnamakan Forsage ya teman-teman ya, tapi bukanlah Forsage.io teman-teman. Jadi harus hati-hati saat memilih, jangan sampai salah memilih ya teman-teman ya. Karena banyak juga yang kejebak teman-teman ya. Bergabung dengan Forsage ya, disuruh transfer sekian-sekian ya, diharapkan dapatkan limpahan, taunya malah bodong ya teman-teman ya. Jadi haruslah hati-hati teman-teman. Dan ingat teman-teman sekali lagi saat bergabung di Forsage ya teman-teman ya, ketika Anda bermain di kripto dan memegang wallet digital, ingatlah untuk simpan private key dengan baik-baik ya teman-teman ya, baik itu private key maupun momenik ya teman-teman ya. Itu harus hati-hati teman-teman, jangan sampai ada yang tahu teman-teman. Betul ya Bro Ivan ya? Ya betul banget teman-teman. Kalau di Trust Wallet namanya recovery pass ya. Intinya itu mnemonic ya, betul. Kalau di token pocket. Nah, itu private banget teman-teman ya, private banget. Ibaratnya kalaupun mau ada yang tahu, kalau saya pribadi ya istri saya gitu loh. Ibaratnya kalau gua nggak ada ya dia bisa akses walletnya kan gitu sederhananya. Jadi jangan sampai ini tuh bocor keluar teman-teman, karena ini nggak ada obatnya. Kalau misalkan teman-teman nanya, Pak ini gimana ya, saya mau balikin wallet saya yang aplikasinya sudah kehapus. Baru nanya. Gitu ya, dan private key-nya nggak disimpan. Ini nggak ada yang bisa bantu teman-teman, nggak ada yang bisa bantu karena private key, recovery phrase, mnemonic ketika teman-teman buat di wallet A itu bukan haknya wallet A, itu secara automatically blockchain punya, dan itu bisa dipakai di wallet-wallet lainnya, terbukti bisa dipakai di wallet-wallet lainnya gitu. Jadi bukan ketika teman-teman bikin di token paket, apa bisa dibuka juga di Trust Wallet? Bisa teman-teman pakai private key ataupun mnemonic ataupun recovery press itu gitu ya, karena ini bersifat private key, hanya kita yang pegang gitu, bahkan si token pocket ataupun itu pun tidak tahu teman-teman gitu. Jadi ini bahaya banget kalau sampai seseorang tahu, walaupun passwordnya beda ya, akan ada private key ada password, tapi mereka pegang private key, mereka bisa akses 100% aset teman-teman. Anytime, 24 jam dia mau transfer kemanapun bisa. Jadi hati-hati ya, sebisa mungkin teman-teman buat wallet itu sendiri. Minta pandu sama leadernya. Ya. Ya, karena ini untuk
Ya, ini untuk menghindari hal yang enggak teman-teman ya. Oke, bro, sepertinya udah nggak ada pertanyaan ini, bro. Udah jelas sepertinya semuanya. Oke, cukup. Kalau cukup kita close aja. Close Ada aja ya, nggak pertanyaan apa-apa lagi ya. teman-teman, silakan. Kalau udah pada jelas semua harus gaspol ya teman-teman ya. Dan siapkanlah amunisi dari sekarang ya teman-teman ya. Saya pun sudah siapkan untuk 3 slot kok teman-teman. Ya, langsung mau geber ke 3 slot. Karena saya rasa ya saya harus mengikuti mentor ya teman-teman ya. Dan ikutilah mentor teman-teman ya. Jangan ikutin saya 3 slot, taunya upline teman-teman cuma 1 slot ya. Jangan ya teman-teman ya. Kalau saya ikutin mentor saya nih Bro Ivan ini mau langsung 3 slot katanya ya. Yes. Ya, aplikasi 3 slot. Kali ini saya yakin banget kita bisa mentok sampai slot terakhir nih. Slot terakhir itu berapa sih bro? Ya bro, saya belum hitung soalnya. Slot berapa sih nilainya? Slot terakhir 12. Berapa ya tadi? Tadi ada di slide sih. Kira-kira berapa ratus juta bro? Secara rupiah? Sebentar. Untuk rasanya sih lebih make sense ya. Slot 12-nya aja apa semuanya bro? Slot 12-nya aja. Kalau slot 12-nya aja itu sebentar. Slot 12 ini X3 doang ya. X3 aja itu slot 12 19.900 BUSD. Ya, X4-nya berarti sama ya. Kita taruhlah 20.000 deh. 20.000 kita kali 14.500. 290 juta slot 12 teman-teman. Jadi slot 12 itu memungkinkan kita mendapatkan hasil, sekali dapat hasil 200 jutaan. 290 juta. Seperti itu. Oke, siap. Masih make sense ya teman-teman ya, masih bisa ketober. Masih make sense banget teman-teman ya. Ini ada yang mau bertanya secara live ini bro, dari Pak Ferry ya. Pak Ferry sudah saya bantu untuk unmute ya Pak Ferry ya. Silakan Pak Ferry. Boleh, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Iya, mohon maaf banyak bertanya ini. Boleh Pak. Iya. Ini yang biasanya yang banyak nanya ini cepat gaspol nih Pak. Itu dia. Amin. Ya, sebelumnya saya memang sudah tergabung di grup WA-nya Forset ya. Cuman udah lama. Cuman pada saat itu memang banyak yang nge-share untuk kayak Forset di Tron, di ETH gitu. Cuman memang saya kurang agak tertarik pada saat itu. Ya, cuman memang untuk di kripto sendiri saya udah lumayan sih, udah mau setahun ini saya main kripto. Cuman otodidak sendiri cuman. Nah, cuman tadi pas saya lihat grup ternyata kok ini ada Force BUSD dan BNB gitu. Nah, saya tertarik gitu. Kebetulan juga saya kan pemain kripto di BSC gitu ya. Token micin nih jangan-jangan. Hah? Token micin main nggak bro? Oh, token micin paling main di Trust Wallet sih, di TW. Oh iya, oke. Siap. Ya, lanjut. Serok-serok aja ya, naik dikit, di swipe ke BUSD, naik dikit, swipe ke BUSD. Yang penting profit aja, take profit aja bro. Iya, scalping ya. Iya. Siap. Nah kebetulan saya tertarik ini ada di mau launching di Forset di BUSD dan BNB gitu ya. Tapi di BNB-nya itu dia launching atau hanya di BUSD, bro? Maksudnya gimana? Launching untuk ininya kontraknya nanti di Forset BUSD. Kontraknya tentu di jaringan protokolnya, bro. BSC, Binance Smart Chain. Cuman poin utama yang dipakainya, itu BUSD. Gitu. Jadi Vigasnya tetap pakai BSC, bro. Oh, Vigasnya tetap pakai BSC. Yes. Tadi kan gue tanya tuh di itu kan bisa beli di toko kripto dan lain-lain. Jadi andai kata gue mau beli di toko kripto, gue dari TKO ke Forset BUSD itu bisa? Bisa banget, bisa. Oh gitu, nggak perlu pakai gue harus pindahin ke Trust Wallet gue, terus web ke Forset BUSD gitu pada saat ada smart contract-nya. Gini bro, jadi transaksi Forset-nya itu pakai DF browser. Misalkan bro, kalau misalkan melakukan sebuah pembelian token micin kan pakai PancakeSwap. Nah, ini kita masuk ke forces.io via DF browser itu. Jadi di browsernya tinggal ketik aja forces.io.
Nah, tentu saja untuk melakukan sebuah transaksi smart contract harus dibutuhkan koin yang diperlukan. Nah, di sini yang dibutuhkan itu adalah BUSD plus BSC. Seperti itu. Contoh, misalkan kita mau daftar Forces slot yang paling rendah deh. Itu kita butuh 10 BUSD plus 0,004 BSC. Ya, seperti itu. Nah, itu dari toko kripto kita transfer ke Trust Wallet ataupun ke toko Token Pocket ataupun ke SafePol, bebas mau pakai yang mana aja. Setelah sampai koinnya di wallet, baru kita via browser di apps kita masuk ke forces.io dan melakukan registrasi gitu. Jadi nanti automatically kepotong, bro, untuk biaya pendaftarannya. Dan biaya BUSD itu langsung dibagikan ke membernya. Kita tuh ibaratnya kayak modal sekali tapi hasil berkali-kali. Gitu. Oke, paham. Enaknya kayak gitu, bro. Enaknya kayak gitu. Contoh kalau resikonya kita tuh cuma sekali modalnya. Linknya di mana? Forces.apa? Forces.io, bro. Forces.io. IO. Oke, iya. Oke. Forsage.io. Iya. Nah, semua itu Forces Ethereum, Forces di situ semua. Gue belum punya upline, bro. Gue nggak paham itu upline di mana. Suruh tanya upline-nya apa? Gue belum ada. Nah, kalau belum punya upline, bro, tinggal tanya aja ke orang yang ngasih link Zoom malam ini, bro. Jadi semua ini tim lihatnya di WA grup nih, di WA grupnya di Forces. Emang nih di WA grupnya memang gue udah tergabung dari lama gitu. Nggak tahu siapa yang nge-add gue, tiba-tiba ada di grup WA gitu. Iya, Forces Business Smart gitu. Cuman gue nggak tahu nih adminnya siapa, ntar gue buka dulu, bro. Adminnya tuh ada Kelly, ada siapa nih, Rico Henry gitu. Nah, gini, bro, kalau bro dimasukin ke grup WhatsApp, bro tinggal masuk, terus scroll aja sampai mentok paling atas, ya. Nanti biasanya ada nomor yang memasukkan kita, bro. Oh, gitu. Nah, tanya ke itu aja. Mungkin udah nggak ada kali. Soalnya gue baru ganti handphone. Ya, gitu. Kalau nggak ada, bro, japri Bro Denny aja deh. Nanti ditampung ya. Ini kan ada chat. Bro japri admin di sini di apa namanya? Di host, bro, ada United Force Team. Nah, bro japri aja kontak bro. Nanti dikontak sama tim kita. Oh, gitu. Oke. Siap. Ya. Nah, chat bro chat aja ya, chat pribadi ke United Force Team ya. Nanti dibantu. Oke. Ya, oke, host bro, ya, bro ya. Siap, sama-sama. Gaspol deh. Iya, pernah japri WA ke Bro Ivan tapi dicuekin. Ya. Ya, Bu Dewi dan teman-teman semua sekalian, saya mohon maaf. Buat yang WhatsApp ke saya, alangkah baiknya perkenalkan nama dulu, dari tim mana dan lain-lain, dan dari bisnis apa. Karena saya menjalankan bisnis bukan cuman ini. Dan saya takutnya, takutnya kartu kredit atau asuransi dan lain-lain, dan saya nggak mau respon itu. Kayak gitu. Jadi, males aja. Kalau nggak jelas, kan kadang-kadang kayak gini teman-teman ya, tiba-tiba japri saya TC, coba tes, ngapain gitu ya, bingung saya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu saya biasanya nggak respon ini, kecuali teman-teman baru ya, ini khusus yang pertama kali WhatsApp ke saya ya, saya atas nama siapa, dari mana, terus di tim apa, di bisnis apa gitu loh. Jadi saya akan membalas itu gitu. Tapi kalau misalkan nggak jelas, biasanya kadang saya suka blokir kayak gitu loh teman-teman ya. Males saya kalau dapat penawaran yang saya nggak menarik soalnya. Itu kalau misalkan di teman-teman sekalian memperkenalkan diri dan saya baca dan itu ternyata emang tim saya pasti balas kok. Gitu ya. Mohon maaf nih Mbak Dewi kalau misalkan terlewat, karena kebetulan bisnis saya cukup banyak, WhatsApp saya juga mungkin ketimpah juga, bisa jadi ya Bu ya. Nah itu bisa jadi. Jadi silahkan nanti kalau misalkan teman-teman yang belum pernah WhatsApp ke saya terus mau konsultasi pribadi, silahkan perkenalkan diri dulu ya, dan dari bisnis mana, biar jelas. Oke, thank you ya bro ya. Cukup. Siap ya. Dan semuanya, dan kembali saya ingatkan juga pada teman-teman semua ya. Di sini karena banyak banget ya tim-tim leader juga teman-teman, jadi otomatis adalah seperti ini teman-teman. United Force Team itu adalah suatu support system yang dibuat oleh beberapa tim leader ya, untuk membantu semua teman-teman di sini yang khususnya kemarin sempat menjalankan proses front dan mungkin belum mendapatkan hasil yang optimal ya teman-teman ya.
Dan di sini kita sama-sama saling support yang dimana tidak pernah memberikan kode referral apapun ataupun nomor WA kita sendiri secara pribadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya contoh teman-teman ke depannya, oh saya bingung bagaimana cara rekrut, teman-teman gak usah khawatir, tinggal ajak aja ke grup WhatsApp atau teman-teman bisa mengundang ke Zoom meeting, teman-teman. Seperti pada malam hari ini. Dan mungkin Bro Ivan, baiknya kita Zoom meeting setiap hari apa, Bro? Bro mau tentuin hari apa? Ini mesti kita meetingkan dulu, Bro. Jadi tanya waktu luang teman-teman dulu. Biar ketemu hari apanya sehingga kita bisa fixkan waktunya. Ya. Oke, ya. Nah, nanti dibantu Cilina sih ini. Cilina masih sibuk ngurus Covid, Bro. Oke. Ya. Mbak Dewi, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau misalkan WhatsApp-nya terlewat. Tapi biasanya WhatsApp saya balas kok kalau misalkan emang WhatsApp-nya jelas, atau mungkin bisa jadi ketimpa atau dibuka sama istri saya misalkan kayak gitu. Karena saya open sama istri saya, nggak pernah dia tahu password HP saya tahu password HP dia, takutnya kebuka. Ya, saya biasanya balas kok, tanya Bro Denny. Saya tuh paling pas respon kok kalau di Japri sama emang tim bisnis saya gitu ya. Setuju. Ya udah. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua jelas ya. Jadi untuk Zoom meeting-nya sendiri adalah kita masih belum tahu waktu fixnya kita dalam seminggu itu, pasti kita akan mengadakan sekali ya teman-teman ya. Tapi untuk harinya mungkin akan menyusul ya teman-teman ya. Kita akan segera meetingkan ya teman-teman ya. Karena kebetulan juga untuk Forsage-nya sendiri belum launching ya teman-teman. Jadi sebelum launching mudah-mudahan kita sudah ada waktu fixnya dalam seminggu sekali itu hari apa. Kita akan segera menginfokan kepada grup WhatsApp masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin itu aja dan saya rasa udah cukup ya Bro ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi Bro. Cukup. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas waktu luangnya hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih cerah dan teman-teman bisa tahu juga peluangnya Dasyatnya di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ambil momentumnya ya teman-teman ya. Karena bisnis dengan modal 200 ribuan nggak akan bisa memiskinkan siapapun. Tapi kalau bisa ini bisa bikin kaya kita, kenapa kita nggak mau coba? Resikonya di situ aja. Jadi siapa yang mau gaspol, kita bantu maksimal ya. Salam sukses buat kita semua. Salam Dasyat. Dahsyat ya, oke ya. Buat teman-teman semua, thank you yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Dan mungkin yang buat teman-teman yang ketinggalan, kita ada rekodnya di ini ya teman-teman ya, di Demo Official, di YouTube-nya juga. Dan teman-teman bisa menonton ulang ya, biar lebih jelas teman-teman. Dan salam sukses buat semuanya, buat teman-teman semua. Thank you yang sudah hadir. Dan benar kata Bro Ivan ya, ketika teman-teman tidak siap mengambil resiko, ya teman-teman akan jauh dari kata sukses teman-teman. Tetapi kalau teman-teman berani mengambil resiko, walaupun resiko itu kecil ya teman-teman ya, andaikan resiko itu bisa membuat teman-teman semua menjadi sukses, kenapa enggak teman-teman? Mungkin itu aja dari saya. Salam sukses buat semuanya, salam miliarder, bye-bye teman-teman. Thank you.